Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dayanas Class. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 6, tema 2, subtema 1, yaitu mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari gimana sejarah terjadinya proklamasi tersebut. Seperti kemarin kita ketahui telah merayakan atau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jangan lupa subscribe Dayanas Class. Oke, nah apa sih yang melatar belakangi Indonesia bisa merdeka? Ternyata ini karena adanya peristiwa menyerahnya Jepang pada sekutu, yaitu pada saat kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat. Karena Jepang merasa tersudutkan sama sekutu, maka dia menyerah pada sekutu, yaitu pada Amerika Serikat salah satunya. Nah, di sini karena adanya peristiwa Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 tanpa syarat kepada sekutu, berarti Indonesia sekarang dalam posisinya vacuum of power atau kosongnya kekuasaan, yang pada saat itu Jepang sedang menduduki Indonesia, tapi karena telah menyerah ke sekutu, maka posisi kekuasaan lagi kosong di Indonesia mulai tanggal 14 Agustus 1945. Oke. Pada saat tersebut terjadi, pada tanggal 14 Agustus itu, Soekarno-Hatta sedang diundang oleh Jenderal Terauchi untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia telah dijanjikan oleh Jepang. Nah, tapi beberapa kaum golongan muda tidak setuju untuk menunggu mereka memberi kemerdekaan itu. Mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu, maka kalangan pemuda berusaha untuk mempengaruhi Soekarno-Hatta untuk mengadakan proklamasi secepatnya. Berita yang mereka dengar itu berasal dari BBC, yaitu British Broadcasting Corporation di London. Itu seperti radio dari London ya, radio Inggris. Nah, untuk dapat mempengaruhi golongan muda, para pemuda menemui Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56, yaitu rumah Soekarno sendiri. Mereka mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan. Karena para pemuda belum berhasil membujuk Bung Karno, pada tanggal 15 Agustus 1945 jam 8 malam, kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, sekarang gedung itu menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, waktu itu rapat dipimpin oleh Khairul Saleh. Wikana dan Darwis menemui Bung Karno untuk menyampaikan hasil rapat, yaitu untuk menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Mengapa proklamasi ini tidak segera dilaksanakan? Waktu itu karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ini seperti ini orang-orangnya, ada Sayyid Melik, ada Khairul Saleh, ada Wikana dan Darwis tadi, menghendaki agar Soekarno-Hatta segera secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua masih menunggu berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang. Jadi mereka betul-betul berharap kemerdekaan ini secara resmi diberikan oleh Jepang. Agar tujuan golongan muda terpenuhi dan tidak dipengaruhi oleh golongan tua, maka sejumlah pemuda melakukan penculikan terhadap Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30. Soekarno dan Hatta dibawa, atau lebih tepatnya diamankan, ke Rengas Dengklok atau Karawang. Ini yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Ahmad Subarjo mendengar berita penculikan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok
dan berhasil meyakini para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat jam 12 siang. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Jadi, Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok untuk membujuk para pemuda dan menjanjikan bahwa proklamasi akan segera diumumkan keesokan harinya paling lambat jam 12 dengan jaminan nyawanya sebagai taruhan jika proklamasi tidak terlaksana. Mendengar bujukan tersebut, Sudanko Subeno, yaitu Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Nah, untuk dapat melakukan proklamasi, maka dilakukan perumusan teks proklamasi yang diadakan di rumah Laksamana Maida. Laksana Maida ini adalah salah satu tentara Jepang yang bersimpati akan terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Maka pada saat itu mereka diam-diam merumuskan proklamasi ini di rumah Laksamana Maida. Ada 3 orang yang berperan penting dalam penyusunan teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Pada kalimat 1, Ahmad Soebardjo menyumbangkan ide, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Ini adalah foto Ahmad Soebardjo. Sedangkan Muhammad Hatta pada kalimat kedua, yaitu pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Maka berhasillah disusun naskah proklamasi. Nah, oleh usulan Soekarni, untuk yang menandatangani adalah ketua dan wakil ketua PPKI, yaitu Soekarno dan Hatta. Sedangkan oleh Soekarno, naskah asli diminta untuk diketik kepada Sayuti Melik. Jadi orang pertama yang mengetik naskah proklamasi yaitu Sayuti Melik. Tapi selama perubahan dari tulisan tangan ke naskah yang diketik, ada 3 perubahan kata, yaitu tempo menjadi tempo. Perubahan kedua yaitu wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan tanggalnya yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Oke, lanjut. Ini adalah tulisan dari Soekarno-Hatta untuk merumuskan proklamasi. Sedangkan setelah diketik seperti ini ya, ini masih memakai mesin ketik, bukan komputer, belum ada komputer pada saat tersebut. Nah, pelaksanaan proklamasi ini dilakukan di rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi soli-soli harus ingat, perumusan naskah proklamasi di rumahnya Laksamana Maida, tapi pembacaan naskah proklamasi di rumah Insinyur Soekarno. Ini dokumentasi pada saat itu, pada saat Soekarno membacakan naskah proklamasi dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, pada saat setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya. Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan oleh Sudanko Suhut, Sudanko Latif Hendraningrat, dan Trimurti. Seperti ini ya gambaran mereka pada saat pengibaran bendera merah putih. Dan ingat, yang pertama kali menjahit bendera merah putih adalah istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Nah, apa sih makna dari teks proklamasi ini? Ya, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Karena sudah tidak tahan dengan penjajahan, mereka rakyat Indonesia dibuat menderita, maka proklamasi ini merupakan wujud dari puncak perjuangan Indonesia yang mereka cita-citakan selama ini. Terus makna kedua yaitu pengakuan pada dunia luar
maksudnya luar negeri, di luar Indonesia, bahwa Indonesia ini telah merdeka pada saat itu. Yang ketiga, yaitu untuk menaikkan martabat bangsa. Jadi bangsa Indonesia bukan lagi bangsa yang dijajah, tapi bangsa yang merdeka. Dan yang keempat, maknanya itu proklamasi sebagai perjuangan negara baru, pembentukan negara baru, ada presiden, ada undang-undangnya, dan merupakan tonggak sejarah negara Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi, maka dilakukan penyebarluasan berita proklamasi. Yang pertama itu di kantor berita Yoshima, yang sekarang kita kenal dengan nama kantor Antara. Itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30. Wartawan kantor berita Yoshima, yaitu atau Domei, sekarang disebut kantor berita Antara, ada Syahrudin, berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B. Paleniwen, yang kemudian teks proklamasi tersebut diberikan kepada Epus, seorang petugas telekomunikasi di kantor berita, untuk segera diudarakan atau dibacakan. Nah, tidak cuma melalui kantor berita, juga melalui radio. Syahrudin juga berhasil memasuki ruang siaran radio Hasokan Ryoku, yang sekarang kita sebut Radio Republik Indonesia, tepat pukul 19.00. Jadi dari kantor berita tadi menuju ke Radio Republik Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan oleh M. Yusuf Pranodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto, yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Tidak hanya melalui radio, berita proklamasi juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Nah, surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan adalah Cahaya dan Surat Kabar Cahaya yang di Bandung, dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Para pemuda yang berjuang melalui pers antara lain adalah Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, BM Dia, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, CGSSJ Ratulangi, Iwa Kusuma Sumantri, Sukoharjo Wiryo Pranoto, Sumanang SH, Manai Sofian, dan Ali Hashim. Oke, tidak hanya juga melalui surat kabar, disebarkanlah pamflet, poster, spanduk, tulisan-tulisan di tembok atau di gerbong kereta api, serta dari obrolan mulut ke mulut warga Indonesia atau rakyat Indonesia. Oke, sehingga berita proklamasi tersebar secara luas. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.